Awal berdiri. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang berdiri di bumi Mataram, dekat Yogyakarta sekarang. Sejak abad ke-8 hingga abad ke-11, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang sering berpindah tempat, sehingga mempengaruhi nama kerajaannya. Saat berdirinya kerajaan ini memiliki ibu kota di daerah Mataram dekat Yogyakarta sekarang, sehingga kemudian diberi nama Medang, Bumi Mataram. Namun kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali atau kurang lebih 7 kali berpindah ibu kota, hingga akhirnya sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 dan lebih dikenal dengan Kerajaan Medang. Ada 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Sailendra pada periode Jawa Tengah, serta Dinasti Isyana pada periode Jawa Timur. 1. Dinasti Sanjaya. 2. Dinasti Sailendra. 3. Dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya dibuktikan dengan prestasi cangkal dan cerita Paranghayang. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, Rangkai Panangkaran. Setelah Rangkai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara Dinasti Sailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Budina di Jawa Tengah bagian selatan. Dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi mata keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari Dinasti Sailendra adalah Sri Dharmatuga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyur. Sri Dharmatuga digantikan oleh Indra Sailendra, yang berhasil menaklukkan Chela Kamboja. Setelah itu, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Sarmatuga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya dan Prowardi dari bangsa Sailendra. Dinasti Isyana. Dinasti ketiga yang berkuasa di Medang adalah Din Isyana yang baru muncul pada periode Jawa Timur. Dinasti ini didirikan oleh Empu Sindok yang membangun istana baru di Temulung sekitar tahun 929. Dalam prasasti-prasastinya, Empu Sindok menyebut dengan tegas bahwa kerajaan adalah kelanjutan dari kedatuan Rahyang Tai Mendangi Bumi Mataram. Raja-raja yang memerintahkan Kerajaan Mataram kuno. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sarjaya 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Pakai Panunggalan 780 sampai 800 Masehi. Sri Maharaja Pakai Warak 800 sampai 820 Masehi. Sri Maharaja Rakai Garung 820 sampai 840 Masehi. Sri Maharaja Pakai Pikatan 840 sampai 863 Masehi. Sri Maharaja Pakai Kayuwangi 863 sampai 882 Masehi. Sri Maharaja Pakai Watu Mulang 882 sampai 858 Masehi. Sri Maharaja Pakai Watu Kuradaya Balitung 898 sampai 910 Masehi. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya.
Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelen, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. Naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Pembangunan sebuah waduk Wujung Galuh di Waringin Sapta, Waringin Pitulguna mengatur aliran Sungai Berangas, sehingga banyak kapal datang dari Benggala, Sri Lanka, Chola, Hampa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu. Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu yaitu jalan perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Penyebab keruntuhan. Hancurnya kerajaan Mataram kuno berawal dari persaingan rangkaian perkaitan dari Sanjaya dan Balaputra Dewa dari sisi Sailendra yang berkembang menjadi perseteruan turun-temurun antara Mataram kuno dan Sriwijaya. Perseteruan kedua kerajaan ini sebetulnya dilatar belakangi oleh kepentingan untuk menguasai kawasan selatan Malaka. Perseteruan itu terus berlanjut saat Mataram kuno Medan diperintah oleh dinasti Isyana, di mana pasukan Sriwijaya melakukan serangan ke Jawa. Pertempuran terjadi di Anjuk Ladang atau di sekitar Ngaju, Jawa Timur. Masa pemerintahan Daharmasa Teguh, giliran pasukan dari Mataram yang menyerbu ibu kota Sriwijaya tetapi dapat dimentahkan. Akhirnya pada tahun 1016 ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Warangi dari Luaram atau sekutu Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak dapat dibendung sehingga Istana Mataram kuno, Porak-Poranda, dan Dharmawangsa tewas dan menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Peninggalan prasasti Kalasan, Candi Sewu, Candi Meot, Prasasti Kedu, Candi Pawon, Candi Bima, Candi Borobudur, Candi Arjuna, Candi Pundadewa, Candi Semar.